Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai lihan sebagai indikator kualitas udara. Sebetulnya awalnya kenapa lihan bisa dijadikan bioindikator kualitas udara adalah pada waktu itu ketika diamati lihan menghilang pada tahun 1866 di kota Jardin du Luxembourg di Paris. Nah, ternyata ketika diamati lihan ini menghilang karena adanya asap batu bara yang sangat tinggi pada waktu itu karena zaman revolusi industri. Nah, asap batu bara ini antara lain isinya ada SO2, NOx, dan O3 serta logam berat. Nah, pada waktu itu yang ditengarai menjadi penyebab hilangnya lihan adalah SO2. Sehingga dari saat itu hingga sekarang lihan digunakan sebagai indikator polusi udara. Nah, selain karena menghilangnya lihan tersebut, ternyata lihan ini sangat sensitif terhadap polutan karena dia tumbuh tergantung kelembapan atmosfer. Derajat sensitivitas dari lihan itu bisa diurutkan. Yang pertama, jenis fructicose itu sangat sensitif, kemudian yang kedua jenis foliose, dan yang ketiga adalah jenis krustos. Jadi kemarin pada slide sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai jenis-jenis morfologi lihan. Nah, ini menurut derajat sensitivitasnya itu bisa diurutkan. Jadi yang paling sensitif itu fructicose, yang paling resisten adalah krustos. Nah, menggunakan lihan untuk bioindikator kualitas udara dan deposisi asam ini bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama, melihat perubahan komunitasnya. Seperti apa itu? Yaitu mengecek perubahan komposisi spesiesnya pada level polusi yang berbeda. Namun cara ini terbilang lambat sehingga akan sulit dilakukan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melihat perubahan fisiologi, perubahan kandungan klorofilnya, dan karena perubahan kandungan klorofil ini bisa menggambarkan juga perubahan fotosintesis pada level polusi yang berbeda. Nah, ketika kita mengamati perubahan fisiologinya, ini responnya cepat sehingga tidak perlu menunggu bertahun-tahun. Nah, lihan sendiri kalau kita akan melakukan proses identifikasi terhadap lihan, maka kita memerlukan pengetahuan mengenai morfologinya, anatominya, kemudian kita juga harus mengidentifikasi substansi kimianya. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat pengaruh polusi terhadap lihan? Kita bisa melihat dari degradasi klorofil dari lihan tersebut. Degradasi klorofil dapat menyebabkan penurunan proses fotosintesis. Nah, degradasi klorofil ini responnya sangat cepat terhadap polusi udara dan deposisi asam sehingga bisa menjadi signal peringatan awal sebelum kerusakan lain terjadi. Nah, ketika lihan ini terpolusi atau terpapar oleh udara yang polutan, maka akan terjadi kerusakan pada level sel. Mengapa bisa seperti itu? Karena masuknya H2SO4 atau HNO3 ke dalam sel. Nah, lihan ini memiliki struktur yang mirip seperti sel pada tumbuhan. Nah, tetapi dia tidak memiliki lapisan lilin maupun lapisan kutikula sehingga tidak ada proteksi selnya. Nah, kalau kita melihat lapisan tumbuhan itu kan ada lapisan lilin atau kutikulanya, kemudian baru korteks. Nah, ini bagian korteksnya itu adalah bagian funginya, kumpulan funginya, kemudian di dalamnya adalah bagian alga. Nah, ini sangat mudah sekali ditembus oleh zat-zat polutan. Nah, lihan itu sendiri dia mengubah materi inorganik menjadi materi organik melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini dilakukan oleh algae. Sedangkan funginya melindungi algae dari paparan panas matahari atau intensitas pemaparan matahari yang terlalu tinggi dan mengabsorpsi air untuk kepentingan fotosintesis.
Nah, fungi ini berfungsi mirip korteks pada tanaman. Nah, lichen itu sendiri dia efisien terhadap polusi udara dan deposisi asam. Kemudian ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita ya. Kenapa lichen digunakan? Yang pertama karena efisien. Dia bisa digunakan untuk mengecek menjadi bioindikator bagi polusi udara dan deposisi asam. Kemudian lebih murah dibandingkan dengan peralatan atau deteksi atau alat ukur yang lainnya. Lalu perlu dikembangkan di negara-negara yang berkembang dan merupakan sinyal utama sebelum kerusakan